Sodom berbicara tentang penyimpangan seksual ya antara pria dengan pria ya, terjadi di sana ya, tidak peduli ya dengan keadaan yang ada mereka ya sembarangan sembrono lah. Bagaimana di saat ya Tuhan mengutus malaikat 2 orang waktu itu ke rumahnya Lot untuk menyelidiki bagaimana Sodom dan Gomora itu, maka malah mereka juga mau ya mengincar ya kedua orang yang diutus tadi untuk mereka sodomi ya, tetapi tetap dijaga, dilindungi oleh Lot tadi ya. Nah, kita melihat di sini betapa luar biasanya kejahatan di Sodom dan Gomora ini ya. Mengapa Tuhan ingin memusnahkannya ya? Mari di hari-hari kita kembali melihat dari kisah cerita tentang Sodom ini ya. Bagaimana dosa yang luar biasa terjadi di sana ya. Bagaimana kejahatan luar biasa terjadi di sana. Yang mana Tuhan ingin murka ya. Tuhan sakit hati melihat keadaan manusia. Kejahatan yang luar biasa terjadi ya. Tetapi Abraham adalah seorang yang bapa yang beriman ya. Orang yang dekat dengan Tuhan, dia terbeban bagi Sodom ini, ya dia bersyafaat agar Tuhan memberikan kemurahannya bagi kota Sodom. Tetapi di saat dia tawar-menawar 50 bahkan sampai 10 orang pun tidak ada orang benar di sana. Ya, mari di saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat kembali gambaran dari kisah dari pembacaan pada pagi hari ini. Bagaimana dengan kehidupan kita, kembali ke kehidupan saya dan saudara. Tidak mungkin kita juga kembali ke Sodom dan Gomora, tetapi kisahnya ini pasti ya bisa menggambarkan keadaan dunia sekarang ya, di mana kita sedang berada ya. Di mana di daerah kita, di desa, di kota kita, dimanapun berada, apakah kita ada seperti ya Abraham ya di tengah-tengah kota itu menjadi pendoa syafaat agar kota kita, desa kita diselamatkan, dimenangkan oleh Tuhan ya. Kita boleh melihat keadaan desa kita, keadaan kota kita, keadaan daerah kita. Apakah yang sedang terjadi? Apakah kejahatan semakin merajalela? Apakah kejahatan semakin luar biasa? Mari kita seperti ya Bapak Abraham ini. Dia menjadi pendoa syafaat. Mari kita menjadi pendoa syafaat di akhir zaman ini. Agar setiap anak-anak Tuhan, setiap orang benar boleh diselamatkan. Saya yakin dan saya percaya seperti ya Abraham tawar-menawar dengan Tuhan sampai 10 orang tidak ada di sana. Tetapi saya percaya di setiap kota, daerah yang tempat kita tinggal, lebih dari apa yang Abraham sebut kepada Tuhan itu ada di tempat saya dan saudara. Maka daerah, kota, desa tempat kita tinggal, Tuhan akan berkati, Tuhan akan selamatkan dari murkanya. Amin saudaraku ya. Lebih dari 10 orang itu pasti ada orang benar di desa saya, di kota saya, di daerah kita ya. Di mana tempat tinggal kita. Kita percaya Tuhan akan menolong, Tuhan akan membela. Tetapi yang jelas di sini penekanannya ya, yang Tuhan inginkan bagi saya dan saudara ya di akhir zaman ini, ayat yang ke-19, sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkan kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Jadi tugas saya dan saudara lah mengingatkan terus sebagai orang-orang yang dikasih oleh Tuhan ya, agar setiap anak-anak Tuhan, keluarga kita, sanak saudara kita tetap hidup menurut jalan yang Tuhan telah tunjukkan ya. Agar kita selamat di tempat kita tinggal, agar kita selamat di kota kita, di daerah kita ya. Mari kita tetap ingatkan sanak saudara saya dan saudara ya, agar mereka juga tetap kuat di dalam Tuhan ya. Di hari-hari ini, walaupun ya kita melihat dalam kisah Sodom dan Gomora ini luar biasa kejahatan yang ada. Jikapun ada di kota, daerah tempat kita tinggal terjadi kejahatan seperti ini, mari kita doakan agar roh-roh yang seperti ini Tuhan jauhkan, Tuhan halaukan, sehingga daerah, kota, tempat kita tinggal diberkati oleh Tuhan ya. Karena Sodom ini penyimpangan seks yang luar biasa, seks bebas terjadi ya, homoseks terjadi dan sebagainya ya, yang